seorang masih menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, jangan dibantah. Ya kan? Ya. Jadi mereka tidak mampu memasukkan orang yang bukan dari ahlus sunnah, itu salafi, ahlul bid'ah, kepada manhaj salaf, atau dalam apa? Definisi salafi. Tidak bisa mereka masukkan karena keterangan bahwa mereka dari ahlul bid'ah. Disikapi tegas karena mereka dari ahlul bid'ah, maka mereka cari cara baru. Itu apa? Tidak boleh membantah mukhalif, orang menyimpang yang dibantah. Setelah itu mereka memberikan peluang kepada orang-orang dari ahlul bid'ah masuk ke salafiyah dengan alasan, toh saya sudah menamakan diri saya salafi, saya sudah mengajak kepada mazhab salaf. Sesungguhnya ikhwani fiddin, ini perkara yang halus dan tersembunyi, ya, bahwa ahlus sunnah tidaklah dalam prinsip mereka karena teman saya yang salah ahlus sunnah maka saya biarkan, ya kan? Tidak, kau masih salafi. Tidak begitu mereka. Kenapa? Karena wajibun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa ummatil muslimin wa amatihim, mewajibkan mereka untuk menasihati saudara-saudara mereka meskipun ahlus sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara yang kecil terlahir dari bid'ah yang perkara yang besar terjadi dari bid'ah yang kecil. Tidaklah mauqif Abdullah bin Mas'ud tersembunyi dari kita ketika dia menegur sebagian orang, sekelompok orang yang hanya duduk berzikir, ya kan, berjamaah, dipandu oleh ustadznya, kabbiru Allahu akbar, Allah ditegur. Kata orang sekarang, masalah kecil lagi, ya, kalau orang zikir kok dilarang katanya, ya. Temannya Tonji, sahabatnya sendiri kok disikat. Subhanallah. Masalahnya bahwa mukhalif, orang yang menyelisih, orang yang menyimpang, tidak kita lihat kepada tujuan dan niatnya terlebih dahulu. Kita lihat dulu kepada kesalahan yang ada pada mereka. Setelah itu bahwa niatnya baik, itu perkara yang lain, ya kan? Karena itu karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam kalimatnya ketika dibantah oleh mereka, ya Abu Abdurrahman, ma'aradna ila khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah inginkan kecuali kebaikan. Apa jawab beliau? Kam min muridin lil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tidak menerimanya. Artinya bahwa nawaya al-hasanah, niat yang baik tidak mesti meluruskan perbuatan kita, kan begitu, ya? Dan bukan alasan bagi kita untuk tetap dalam kebatilan. Manakala kita tahu bahwa itu adalah kebatilan. Maka salah, ini kira yang penting diambil dari hadis ini, menunjukkan kepada kita bahwa para salafus saleh menegakkan rad al-mukhalif. Dan dalam rad al-mukhalif yang mereka junjung tinggi, yang mereka lihat dan perhatikan adalah al-mukhalafah, penyimpangannya, ya gak? Penyelisihannya, tanpa harus mengatakan jangan-jangan tahu niatnya baik ji, jangan-jangan tidak sengaja ji, tidak, ya. Kita lihat bagaimana para sahabat saling mengingkari di antara mereka, saling mengingkari di antara mereka dalam permasalahan-permasalahan, ya kan? Saling mengingatkan di antara mereka. Apa ada di antara mereka yang meragukan niat baik saudaranya? Hasya wa kalla. Tidak boleh bagi mereka, bahkan bagi kita, menuduh bahwa para sahabat niatnya jelek. Tidak mungkin. Bakal jelek itu, ya kan? Tidak boleh. Nabi tahu mereka saling nasihati di antara mereka, saling mengingkari di antara mereka. Subhanallah. Kalau begitu, kalimat tidak adanya bantahan kepada orang yang menyimpang, ini adalah perkara yang berbahaya. Apalagi ketika mengangkat-angkat. Nah, tentunya kita lihat, bukan berarti kita mengabaikan bahwa orang yang menyimpang ini salafi atau bukan salafi. Artinya cuek saja, yang penting dia menyimpang. Tetap itu dilihat, tetap ingat bahwa dia dilihat setelah perkara yang berikutnya. Itu apa? Mukhalafah. Mukhalafahnya, bentuk penyimpangannya. Jadi yang diinginkan adalah penyimpangannya agar dia kembali kepada kebenaran. Perkara bahwa dia atas manhaj salaf dan sebagainya itu adalah perkara yang berikutnya. Sehingga kita tidaklah mensikapi mereka seperti mensikapi ahlul bid'ah, kecuali dengan kaidah-kaidah dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu terkadang seorang ahlu sunnah pun
disikapi dengan cara yang lebih keras, dan itu adalah bentuk kebijakan dibanding seorang ahlul bid'ah. Ya enggak? Apa berarti ketika itu tidak diabaikan niat baiknya? Apakah itu berarti tidak diperhatikan asal manhajnya? Itu diperhatikan. Tapi justru terkadang sifat memberikan nasihat kepada dia menyebabkan kita mengambil langkah yang kadang terlihat lebih keras dari sikap kepada ahlul bid'ah. Ya kan? Dan untuk ini, marilah kita lihat kitab Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya, kitab yang meskipun mungkin dikatakan kitab yang dikarang oleh seorang min sigharil ulama yang kecil, atau mungkin bahkan dia hanya dai saja, ya. Tapi lihat dong takdirnya siapa, ya kan? Takdirnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, takdirnya Syekh Al-Albani, ya kan? Maka dia bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang ringan tentu saja. Dan sesungguhnya al-haqqu yu'rafu bidalilih. Al-haq diketahui dengan dalilnya, dan bahwa al-haq itu diterima dengan dalilnya, bukan karena dia saghir, ya kan? Maka kita tolak. Atau bahwa kabir pasti benar, tidak demikian. Bukan begitu dakwah salaf diperjuangkan, ya kan? Tapi adalah bentuk kekuatannya. Seperti kita sebutkan tadi, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, perkataan dia tentang memerangi Azariqah, memerangi orang-orang Khawarij yang dia lebih cintai memerangi 70 dari mereka daripada memerangi Ad-Dailami. Orang-orang Dailami itu orang-orang kafir asli. Dia lebih senangi memerangi orang-orang Khawarij tadi ini. Kalau Khawarij, apakah dia dikafirkan? Tidak. Dan dia diperangi ketika dia memerangi kaum muslimin. Tetapi perjuangan melawan mereka, menegakkan hujah kepada mereka, dan melarang umat dari mengikuti pemahaman mereka adalah jihad yang besar. Terkadang karena jihadnya besar seperti ini, sikap kita pun lebih tegas daripada kepada orang-orang kafir, yang akhirnya datanglah tuduhan. Di antara tuduhan yang dituduhkan pada manhaj salaf itu apa? Bahwa mereka yatrukuna al-a'da wa yashtagiluna bid-du'at, ya. Mereka membiarkan musuh-musuh Allah, sebaliknya mereka itu sibuk dengan para dai. Ini sekali lagi lahir dari ketidakpahaman akan manhaj rad alal mukhalif. Sehingga kalau begitu, ya, maka dia perkara yang sekarang sedang berkembang ikhwan fillah di sahah dalam bidang dakwah, bahwa sebagian orang kemudian mengangkat keterangan-keterangan yang tujuannya untuk membatalkan rad alal mukhalif ini. Maka kemudian nisbatan di qaulin Nabi, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati al haqqi zahirin. Maka akhirnya para ulama al-afadil mereka menegaskan dan menyingkapkan apa yang ada pada orang-orang tersebut daripada bid'ah dan dhalalah, dan dari kesamaran yang mereka inginkan ke dalam manhaj salafus saleh. Ya, karena ada beberapa dai, ya, yang dia bukanlah dai yang ada pada fitnah Khalij, bukan, tapi dai yang belakangan ini, ya, Ahmad Salam dan sebagainya, ya, disebutkan oleh para ulama akan penyimpangan mereka, ya, dan ternyata penyimpangan mereka ini tadi bermuara, di antara pokok-pokok penyimpangannya adalah bermuara kepada satu permasalahan ini tadi, yaitu merendahkan permasalahan rad alal mukhalif, menyonarkan masalah rad alal mukhalif. Dan ini berat. Kenapa? Ketika dibilang bahwa kalau dia salafi jangan dibantah, sementara orang begitu mudahnya untuk mengatakan saya ini salafi, ya kan? Saya di ahlus sunnah, maka kalau itu terjadi, maka tentunya manhaj salaf yang jernih dan bersih ini tidak akan lama lagi juga akan dikotori dan dibersihkan, akan dikotori dan dinodai. Walaupun kita yakin bahwasanya Allah akan menjaga agamanya, dan Allah akan mendatangkan para ulama yang akan tegas untuk membersihkan dakwah salaf dari penyimpangan dengan dua kaidah, tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah. Jadi ikhwan fillah, jadi kalau begitu rad alal mukhalif tadi ini ada tujuannya, direndahkan, ya, ingin untuk diabaikan. Apa tadi tujuannya? Agar kemudian orang yang bukan dari ahlus sunnah, ya, masuk ke dalamnya, mengaku ahlus sunnah. Dan dengan mengaku ahlus sunnah,
dia pun mengatakan, wah sudah saya salaf. Oleh karena itu Syekh membahas satu bab khusus tentang masalah kelompok nisbah kepada salafiyah dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang ternyata bahwa dia adalah nisbah yang khali anil burhan, yang tidak ada dalilnya sama sekali, ya kan? Semua kelompok sekarang mengaku salafi, ya. Ikhwanul Muslimin sudah mengaku salafi, sudah mengaku, ya. Hizbut Tahrir, sudah mengaku juga dia, iya. Sudah buku-bukunya Hizbut Tahrir mengaku salafi. Adapun Ikhwanul Muslimin, sebenarnya mereka dulu punya pengakuan atau ada perkataan-perkataan dari Hasan al-Banna yang kemudian itu menunjukkan bahwa dia pun mengaku menjadikan jalannya salaf sebagai tuntunan gitu. Al-Quran di tangan kanan kami, kemudian As-Sunnah di tangan kiri kami, dan amal salafus saleh di hadapan kami gitu, ya. Tetapi bahwa bukti-bukti menunjukkan tidak demikian, ya kan? Ya. Maka kemudian sebagian orang kembali mengangkat hal tersebut untuk menunjukkan bahwa ternyata Hasan al-Banna tariqahnya itu salafiyah, ya. Maka mulailah kemudian setiap kelompok menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Nah, ketika mereka menisbahkan diri manhaj salaf, tidak ada jalan bagi mereka untuk tetap bertahan dengan kamuflase mereka, sifat bunglon mereka, kami mereka, kecuali dengan apa? Dengan apa? Apa senjata mereka? Supaya bertahan. Dan tadi itu tidak membantah orang yang menyelisihi. Kenapa? Karena ketika mereka mengaku salafi, maka manhaj salaf adalah manhaj yang jelas ma'alimnya, jelas pokok-pokoknya, ya kan? Prinsipnya. Maka kita akan mudah melihat apakah orang yang mengaku salaf ini tadi benar salafi atau bukan. Ketika dia menyimpang, kita tegur dia, ya kan? Ketahuan sekarang kedoknya, ya kan? Bagaimana supaya tidak ketahuan? Jangan dibantah. Toh saya ahlus sunnah, toh saya ahlus sunnah. Tasatturan dengan bentuk kamuflase. Jelas ini. Tuh, kalau ada yang mengatakan, wah ini kok Ustaz ingat jelek terus nih, suudzon terus, ya. Perlu kita ingatkan ada suudzon kepada orang yang menyimpang, ada keterangannya, ya. Dalam kitab Madza Yuridu Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Tapi yang kita inginkan, baik, sekarang kita husnudzon. Sekarang kita husnudzon, ya. Bahwa boleh jadi di antara orang yang masuk kepada manhaj salaf dan menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf adalah orang-orang yang taib ila Allah, yang bertobat kepada Allah, ya, seperti kita semua ini, ya, ingin kembali kepada manhaj salaf, ya kan? Ya, ingin agar amalnya betul-betul sesuai dengan manhaj salaf. Husnudzon atau suudzon ini? Husnudzon ini, ya. Saya berharap husnudzon, ya. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan ini kita masih bersama dalam sebuah majlis di mana kita bertawasul bil haqq wa tawasul bis sabr, dan kita akan melanjutkan sedikit dari pembahasan yang telah kita uraikan seputar masalah irsyadul bariyah ila syar'iyatul intisab lis salafiyah, petunjuk kepada manusia tentang disyariatkannya menisbahkan diri kepada salafiyah. Sebelum kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu bahdu syubhi al-muqtari'ah, bantahan terhadap syubhat-syubhat ahlul bid'ah yang berusaha kemudian mengaburkan dakwah salaf dan memberikan gambaran yang jelek akan manhaj salaf. Melanjutkan apa yang telah kita uraikan tadi tentang masalah radd al-mukhalif, yang diantara sifat ahli sunnah wal jamaah, sifat yang dengannya seseorang disebut sebagai salafi, bahwa radd al-mukhalif adalah wajibun syar'i, ada satu kewajiban syariat. Dan yang dimaksud dengan al-mukhalif tentunya bukanlah maksudnya adalah sekedar orang itu menyelisih kita dalam permasalahan tertentu. Sebab yang dimaksud dengan al-mukhalif di sini adalah al-mukhalif li syariah, adalah orang yang menyelisih syariat, menyelisih satu perkara dari perkara-perkara syariat, baik dia akidah atau ibadah ataupun muamalah
ataupun masalah-masalah akhlakiyah, maka dia adalah al-mukhalif selama dia menyelisih Alkitab wa Sunnah wa fahmi salafil ummah. Dan bahwa al-mukhalif ini kad yakun min ahli sunnah, mungkin dia dari golongan ahli sunnah wal jamaah, mungkin pula dari selain ahli sunnah wal jamaah. Maka kita sebutkan tadi, tegaskan tadi bahwa Rabb al-mukhalif adalah sifat yang sifat ini tidak ada pada firaqud dhalah, tidak ada pada kelompok-kelompok yang sesat. Bagaimana mungkin bisa ada sedangkan syiar mereka adalah nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, ya kan? Bagaimana mungkin ada bentuk Rabb al-mukhalif meluruskan orang yang menyimpang dari ahlus sunnah maupun selain ahlus sunnah pada mereka, jika mereka menjadikan syiar mereka adalah kita saling nata'awan, saling bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati dan saling memberikan uzur dalam perkara yang kita berselisih padanya, ya. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa mereka dalam keadaan bimbang dan bingung luar biasa melihat begitu kuatnya ahlus sunnah dalam menegakkan nasihat dan dalam keadaan mereka mengingatkan saudara mereka untuk kembali kepada al-haq, sehingga pantaslah datang tuduhan-tuduhan pada ahlus sunnah bahwa mereka mutasyaddid, orang yang berlebihan, atau bahwa mereka adalah orang yang yahdimul ashkhas, kerjanya menjatuhkan orang per orang dan lain sebagainya. Maka ikhwani fiddin, kita ingatkan sekali lagi bahwa Rabb al-mukhalif, bantahan kepada orang yang menyelisihi, ada satu kewajiban syariat, dan dia merupakan bahagian lebih rinci dari pembahasan yang ditegakkan oleh para ulama ketika menjelaskan bid'ahnya kaidah muwazanah, yaitu menyebutkan kebaikan ketika membantah ahlul bid'ah, ya. Bahwa ketika ini tadi bantahan ahlus sunnah sangat kuat dan tegas, dan mereka senantiasa berdasarkan dalam dalil dari kitab dan sunnah dan fahmu salafil ummah, maka mereka tidak berdaya ketika datang kitab-kitab para ulama menjelaskan hal ini. Nah, di satu sisi kemudian mereka berusaha mencari jalan yang lain, dan seperti kita sebutkan tadi, tidak ada jalan yang lain kecuali mereka meringan-ringankan kesalahan. Dan kemudian setelah itu mereka menjadikan diri mereka kembali ke manhaj salaf, sururiyah, qutbiyah, ataupun kelompok-kelompok yang lain yang datang, maka mereka senantiasa mengangkat qaul salaf, perkataan salaf. Dan itu telah diingatkan oleh para salaf kita bahwa law anna ahlal bid'ah, seandainya ahlul bid'ah datang kepada kalian dan menyampaikan daripada bid'ah mereka dalam satu majlis, maka engkau akan berpaling dari mereka. Lakin yuhadithuna ahadits sunnah, tapi mereka akan menyampaikan kepadamu hadis-hadis tentang sunnah, agar kemudian kita mendengarkan itu, dan setelahnya dia akan memasukkan racun dalam jarum yang mereka tanamkan itu. Maka ikhwani fiddin, Rabb al-mukhalif telah kita sebutkan tadi, ya, ingin dihilangkan oleh kelompok-kelompok yang ingin menyamarkan bid'ahnya ke dalam ahlus sunnah. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah su'udzon, kita mengatakan na'am, bahwa sesungguhnya perkara su'udzon tadi terhadap ahlul bid'ah, maka dia adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama tentang bolehnya. Ketika melihat bahwa kalian mereka adalah mencari jalan untuk menyesatkan umat. Nah, adapun tentang permasalahan jika itu terjadi pada sesama ahlus sunnah, dan karena itu mungkin kadang datang ketidaktahuan dari sebagian salafiyin atau yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf tentang masalah Rabb al-mukhalif, sehingga mereka mengatakan bahwa kalau begitu Rabb al-mukhalif juga ditidakkan saja untuk sesama ahlus sunnah. Maka sekali lagi bahwa sesungguhnya ahlus sunnah dalam bermanhaj, salafiyun dalam berpegang kepada manhaj sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tidaklah mengukur seseorang hanya dengan masalah bahwa dia dari ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Bahwa seseorang yang dari ahlus sunnah kadang justru berbahaya apa yang ada pada dia dari penyimpangan, meskipun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia lebih dekat kepada Allah, aqrabu manzilatan ila Allah, lebih dekat di sisi Allah daripada ahlul bid'ah. Dan itu bukan perkara yang aneh,
Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Yang paling aku takut dari kalian adalah syirik yang kecil, syirik kecil. Apakah berarti syirik besar tidak ditakuti? Bahaya syirik besar luar biasa, mengeluarkan dari Islam, menghalalkan darah, ya kan? Mewajibkan dukhul dan ke neraka, naudzubillah min dzalik, dan menuputkan seseorang dari surga, naudzubillah min dzalik. Tetapi bahwa sesuatu perkara dari syirik asghar ini, tatkala dia tersembunyi, ahfa min dabibin namlah fi lailatin mudlimah, lebih tersembunyi dari rayapnya semut hitam pada batu yang gelap, di malam gelap gulita. Maka Nabi dalam rangka tahdzir dan memperingatkan umat agar tidak meremehkan masalah itu, kemudian memperingatkan dan mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkan asghar. Maka mimbabil bayan, dari bentuk penjelasan, dari bentuk menerangkan kepada umat dalam bentuk mengobati orang yang sakit, maka terkadang kemudian bentuk nasihat, bentuk peringatan, ajakan kepada kebaikan, berhenti dari kesalahan, dilakukan kepada sama ahlu sunnah dalam bentuk yang lebih tegas. Ya, jadi itu bentuk yang ingin kita sampaikan adalah menafikan syubhat yang ada yang berkaitan dengan masalah bahwa kalau sesama ahlu sunnah, kalau begitu kita boleh lebih meringankan dalam membantah penyimpangan dan kesalahan. Tidak, ya, bahwa kadang dia dari ahlu sunnah, na'am, kita memuji dia, dan karena itu kita senantiasa mengajak dia untuk berpegang kepada manhaj salaf dan istiqamah di atasnya. Tetapi bahwa keadaan nasihat menyebabkan terkadang sikap kita tegas kepada dia dalam bentuk mukhalafah. Apa yang terjadi dari mukhalafah, ya? Tidaklah jauh keterangan tentang Ka'ab bin Malik ketika diboikot oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, yang disebutkan dalam surat Taubah, wa ala thalathin min alladziina khulifu. Jauh dari kita, di mana para sahabat kemudian memboikot Ka'ab bin Malik dalam rangka mengajak dia kepada, atau dalam rangka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan bentuk dari ditundanya penerimaan taubat dari Ka'ab bin Malik. Maka dia diboikot 50 hari. Diboikot 50 hari, bahkan sampai dijauhi oleh istrinya. Maka kita lihat bahwa keadaan yang terjadi, keadaan yang luar biasa. Sampai Ka'ab bin Malik ketika menceritakan kejadian ini dalam keadaan setelah dia tua, diceritakan oleh anaknya, maka kemudian disebutkan ketika dia diboikot oleh para sahabatnya, Malikul Ghassan, kaki tangan dari Heraklius Raja Romawi, kemudian mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik. Demikian Ahlul Batil memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maka ketika melihat Ka'ab bin Malik diboikot oleh para sahabatnya, maka dia menulis surat, inna ashabaka qad jafauka, para sahabatmu telah tidak mempedulikan engkau. Maka diajak dia untuk bergabung dengan agama Nasraniyah, naudzubillah min dzalik. Maka apa yang terjadi? Kita dapatkan bahwa kekuatan iman Ka'ab bin Malik kemudian radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengantar dia untuk tetap berpegang kepada Islam. Maka alhasil, kesimpulan yang kita lihat bahwa Ka'ab bin Malik adalah sahabat, ya. Maka hajar al-ahli ma'asi, memboikot orang yang berbuat maksiat, demikian pula memboikot orang yang apalagi memboikot ahli bid'ah, adalah perkara yang jelas dan tegas serta keterangannya lengkap, ya. Kalaulah kita ingin mempelajari manhaj salaf, hanya saja permasalahannya bahwa seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ahlu sunnah tidaklah menjadikan mahabbah kepada saudaranya untuk menghilangkan bentuk nasihat baginya. Bahwa di antara mahabbah yang hakiki adalah bahwa jafa'nya saudara kita tersebut tidak menyebabkan kita semakin jauh dengannya, dan sebaliknya kecintaan dia kepada kita tidak menghalangi kita untuk tetap memberikan nasihat jika dia berbuat kesalahan. Itulah al-hubbu wal-bughdu fillah, yang dikatakan oleh Nabi, awsaqu ulal iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ala kulli hal, maka kalau begitu, rad' al-mukhalif, kita kembali kepada rad' al-mukhalif,
bahwa kemudian saudara kita yang ingin kembali kepada manhaj salaf atau baru menerima manhaj salaf dan kemudian ingin mempelajari dengan lebih lanjut, maka kita dapatkan mereka kemudian tetaplah kita memberikan nasihat kepadanya. Keadaan bahwa dia dari ahlu sunnah tidak menghalangi kita untuk tetap menasihatinya. Dalam hadis Sahih riwayat Abu Daud dari Abu Waqid Al-Laythi yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid, jelas sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan perkara amar ma'ruf nahi munkar ini meskipun kepada para sahabat yang mereka, kata Abu Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Pada kami baru saja meninggalkan kekafiran. Kharajna ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Famarrna ala ba'di sidrah. Maka kami melewati sebagian pohon-pohon yang digantungkan padanya senjata-senjata. Nah, kita lihat bagaimana Nabi mengkali bagi sahabat dan mereka adalah orang yang baru masuk Islam, tetapi bukanlah perkara bahwa mereka adalah seorang muslim atau muslim kalau begitu dibiarkan apa yang ada pada mereka. Tapi masalahnya adalah pada masalah akidah, yaitu mencari barakah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, Allahu Akbar, kultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa. Maka al-hasil kesimpulannya bahwa Nabi tidak mengabaikan ar-rad al-mukhalif. Orang yang mesti diajak berbaiki. Nah, ada usulnya memang, ya. Dan itu akan ada pemateri khusus tentang masalah al-hikmah fi da'wah, ya. Tetapi intinya bahwa kita ingatkan, mauqif-mauqif seperti ini kadang disalah-pahami, disalahartikan oleh sebagian ahli bid'ah ataupun dari kalangan salafiyyin sendiri tentang mauqif-mauqif tersebut. Bahwa sekali lagi penjelasan kepada ahlu sunnah bahwa dia menyimpang itu bagian daripada keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada dia. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang beriman hingga cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Maka disebutkan la yu'minu, adamul iman, dan disebutkan yang kedua adalah li akhihi al-muslim, dan disebutkan yang ketiga adalah ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia cinta kebaikan yang dapat bagi dirinya. Maka dorongan untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita. Maka saudara yang salah kemudian kita tegur, kita perbaiki, ya. Adapun dibiarkan maka tidak. Kenapa? Karena membiarkan kesalahan meskipun dari saudara kita, dorornya jauh lebih berbahaya dari nasihat yang kita berikan kepada saudara kita tersebut. Syekh Ahmad Al-Utsman bin Utsman dalam kitabnya Zajrul Mutahawan an Qaidati Ma'zati wa Ta'awun membantah kaidah na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi, kaidah ikhwaniyah atau kaidah al-manar, kaidah yang diangkat oleh penulis kitab al-manar pertama kali, kemudian diadopsi oleh Hasan al-Banna dan dipopulerkan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin. Ada sebuah kitab yang membantah permasalahan tersebut dan dijelaskan dalam kitab itu bahwa sesungguhnya al-khilaf, perselisihan yang terjadi kadang dari bentuk nasihat kita kepada saudara kita itu ahwanu bikatsir, itu masih jauh lebih ringan mencari akhfa wal bid'ah, dari tersebarnya kesalahan dan bid'ah. Tidak, ya, kan ada khilaf, tidak? Kenapa? Karena namanya menasihati orang, maka sesungguhnya kita seolah-olah menjadikan dia sebagai musuh. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan firman Allah, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ada kaidah di situ kata beliau, itu apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya disebutkan tadi amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar kita pun haruslah khudil afwa, mengambil memaafkan dari apa yang ada dari kesalahan dan sebagainya. Kemudian a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Kenapa? Kata beliau bahwa sesungguhnya seorang yang menasihati saudaranya, dia seperti menjadi musuh bagi saudaranya tersebut. Menjadi musuh bagi saudaranya tersebut. Kalau begitu, maka dia haruslah bersabar dari apa yang didapatkan dari saudaranya itu ketika ditegur dan tidak menerima atau belum tentu menerima, belum menyadari
apa yang ada pada dia dari kesalahan. Ya, maka kalau begitu kita kembali kepada perkataan Syekh Hamad bin Utsman bahwa sesungguhnya khilaf perselisihan yang terjadi itu masih lebih ringan. Ya, bukan berarti kita cinta perselisihan, tidak, tentu saja ya kan. Bahwa manhaj Ahlussunnah adalah al-hirs ala wahdatul kalimah, semangat untuk satunya kalimat, tapi alal haqqi was sunnah, dengan kebenaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahwa jika terjadi bentuk khilaf, maka itu masih lebih kita pilih dari tersebarnya kejelekan dan bid'ah. Bahwa saudara kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tadi, mungkin dia berbuat kesalahan, sebagaimana kita pun mungkin untuk berbuat kesalahan. Nah, kalau begitu, ketika dia berbuat salah, kita menegurnya. Adapun membiarkannya, terkadang tampak padanya bentuk ulfah, tetapi pada hakikatnya maka ini berbahaya dari sisi apa yang terjadi dari kesalahan akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Kata orang yang berbuat salah, saya tidak salah juga. Kalau saya salah ditegur mak si fulan, saya akan ditegur oleh dia. Mungkin tidak, baik-baik saja, ya. Maka akhirnya dia menyangka bahwa kesalahan yang terlahir itu adalah satu bentuk kebenaran. Inilah sebabnya mengapa kelompok-kelompok yang menggunakan kaidah ma'dzirah ta'awun tadi itu, berikan udzur untuk kesalahan dan saling membantu dalam kebaikan ini tadi, kita akan dapatkan bahwa semakin jauh penyimpangan yang ada pada mereka semakin besar. Iya, sebab orang yang masuk kepada mereka belum tentu ingin menyesatkan mereka, karena mereka sudah sesat asalnya. Ya, tadi bahwa mereka justru mungkin ingin mencari kebaikan di situ. Ya, tetapi ketika mereka berbuat kesalahan dan tidak ditegur dengan alasan satu jamaah jadi, ya, satu kelompok jadi, atau satu ide kita, ya, atau yang lainnya, maka akan didapatkan bahwa apa yang ada dari kesalahan tadi akan terlegalisir, akan sepertinya disahkan. Dan ketika orang yang salah tadi mendapatkan posisi yang baik, maka dia sengaja atau tidak sengaja menjadi pendakwah kepada kesalahan, mengajak kepada kesalahan, ya enggak? Maka kalau begitu, semakin jauh kelompok yang mengatakan tadi tinggalkan rad al-mukhalif, jangan ditegur orang yang salah, toh seide dengan kita, akan semakin menyimpang tentu saja, akan semakin menyimpang tentu saja. Dan inilah penyakit yang ada pada jamaah-jamaah tersebut, ya. Dan itu wajar karena mereka seperti kita sebutkan tadi adalah hizbiyin, di mana hizbiyah adalah menjadikan satu kaidah tertentu, perkara-perkara yang bukan dari agama sebagai pokok dan ukuran. Siapa yang memegang kaidah ini, bahwa minna, maka dia dari ruang kita. Siapa yang tidak mau prinsip dan kaidah ini, bahwa alaina, maka dia musuh kami. Itu kaidah hizbiyah, ya? Mereka membangun wala wal bara ala amrin ad-dayyiq, akan perkara yang sempit sekali. Fanatisme kepada yayasan, pengagungan kepada individu, semangat ta'awun dalam kerangka ormas atau bentuk-bentuk yang lainnya. Maka bentuk-bentuk ini akan menunjukkan bentuk wala yang sempit, dan dia ainul hizbiyah. Jadi adalah bentuk hizbiyah itu sendiri. Nah, kita mengatakan tadi bahwa boleh jadi orang yang masuk, yang mempelajari dakwah salaf, tidak sengaja untuk berbuat kesalahan, ya kan? Dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala mencari kebenaran, dan sudah bosan dengan kelompok-kelompok yang diikuti sebelumnya. Nah, itu akan ahlan wa sahlan wa marhaban. Tetapi bahwa keadaan dia minna dari saudara kita, bukan berarti kita mengendorkan semangat nasihat dan menginginkan kebaikan kepada dirinya. Sebagaimana bukan berarti bahwa kita pun tidak mau menerima nasihat dan peringatan darinya. Oh, dia kan saya ajar dulu, dia kan murid saya dulu, ya? Tidak masalah seperti itu. Masalahnya adalah pada mukhalafah, penyelisihan dan penyimpangan. Kenapa? Karena perkara penyimpangan yang kecil mengantar kepada penyimpangan yang besar. Benarlah perkataan dari Imam Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah, bahwa
bid'ah yang besar datangnya dari bid'ah yang kecil pula. Kalau tadi mauqifnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menegur bid'ah hilaq zikir, kelompok yang berzikir itu, ya, yang dia adalah masalah orang zikir kok dilarang. Itu tidak demikian. Dan benarlah firasah sahabat ini ketika berkata Amr bin Salimah, "Fara'aitu amata haula'i yuta'inuna amata yawma Nahrawan." Aku melihat kebanyakan dari mereka menyerang kami pada perang Nahrawan. Perang Nahrawan, perang Khawarij, melawan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Subhanallah, hanya karena zikir-zikir jamaah menyelisih petunjuk Nabi dalam masalah zikir, ternyata mengantar kepada safe. Maka masalah tidak mudah. Masalah tidak mudah. Oleh karena itu, ketika para ulama, dan ini satu mauqif yang terakhir, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala yumahhizul haqqa minal batil, Allah memisahkan antara hak dan yang batil, adalah mauqiful Khalij, yaitu keadaan yang disebut dengan fitnah perang Teluk, ya? Yang kita harus mempelajari dengan baik apa yang terjadi pada kejadian tersebut, karena kita dapatkan bahwa ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menjadikan keadaan fitnah Khalid itu sebagai titik kulminasi, titik puncak di mana tampaklah orang-orang hizbiyin yang selama ini yatasastaruna bis salafiyah, mereka berkedok dengan kedok salafiyah dalam masalah tahyijul hukam, memanas-manasi penguasa, dalam masalah menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan murtakibul kabirah sekalipun, ya. Maka kita akan dapatkan bahwa mauqif itu tampak terang, keadaan mereka menjadi jelas setelah sebelumnya tersembunyi justru pada fitnah Khalid, ya enggak? Dan kalau sebagian kita mengatakan, ini kan dari tinjauan dan analisa para ulama salaf, kita mengatakan tidak, ini pun pengakuan dari mereka, ya enggak? Pengakuan dari mereka. Ahmad Salam pun menjelaskan tentang asal permasalahan dengan menyebutkan fitnah Khalid sebagai pangkal, ketika sebagian ulama menegur para duat yang katanya beramar ma'ruf nahi munkar. Itu Ahmad Salam yang sekarang kita dapatkan peringatan para ulama dari apa yang terjadi, dari bentuk penyimpangan pada dia yang mendukung gerakan atau pemikiran Hasan Al-Banna. Artinya bahwa dia dari golongan seperti ini, Sufiyah Qutbiyah, ternyata pun mengakui hal seperti itu, ya kan? Ya, mengakui enggak? Mengakui, ya. Dan tentunya kaset muhasabah tidak jauh dari kita, ya. Kaset muhasabah, afwan, saya inginkan adalah nasihat kepada ikhwah seluruhnya, ya. Dan bukanlah bentuk kita adalah tasyaffi, semoga Allah meluruskan niat-niat kita seluruhnya, tapi yang kita inginkan pelajaran kepada ikhwah seluruhnya, bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kaset muhasabah menunjukkan kepada kita pemikiran dari orang yang terbaik dari golongan mereka, bahwa ternyata mereka mengakui awal fitnah itu adalah fitnah Khalid khas. Maka ittifaq sekarang antara salaf dengan khalaf, ya, telah bersepakat dan telah ketemu sekarang akan muara yang sebelumnya, atau akan titik asal yang selama ini tersembunyi dan kabur. Apa itu fitnah Khalid? Adalah satu bentuk kejadian yang Allah inginkan dengannya hikmah, tampaknya orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf, dan itu diakui, ya. Cuman sekarang sekali, kata ibu, sekarang sulit untuk kita dapatkan bahwa ala kulli hal di situ ada bukti yang tegas menunjukkan kepada kita bahwa bentuk Rad al-Mukhalif ini, ikhwan fiddin, adalah tangga terakhir sekarang ini, tangga terbaru yang diinginkan untuk dengannya kita bersikap ya biasa-biasa saja terhadap kesalahan. Nah, tentunya kita tidak ajak untuk bentuk syiddah fi ghairi mahalliha, bukan pada tempatnya, ya, karena manhaj al-sunnah adalah manhaj yang
adil, pertengahan baina al-jafi wal ghali, di antara orang yang meremehkan dan orang yang berlebihan. Tetapi bahwa kita ingatkan rad al-mukhalif ini sedang ingin dijatuhkan dan digugurkan dengan keadaan seperti itu tadi. Maka jelas kita ingatkan, jika dia dari selain ahlus sunnah, maka kita harus bersikap tegas tentunya menjelaskan tentang manhaj rad al-mukhalif ini. Di samping kita gambarkan kepada umat bahwa bentuk rad al-mukhalif adalah bentuk sifatnya para Nabi dan Rasul, ya kan? Ya. Bahwa sekedar mengambil mengambil simpati itu bukanlah dakwah para Rasul. Sebab Nabi punya modal untuk mengambil simpati karena dia adalah Al-Amin. Tapi ketika perintah fasda' bima tu'mar, maka dia menyampaikan masalah tauhid, dan meskipun ketika itu dia pun dikatakan majnun dan sebagainya. Ya? Maka kalau begitu perkara adalah masalah penyampaian kebenaran itu, penyampaian kebenaran. Maka ikhwani fiddin, rad al-mukhalif ini tadi ingin dijatuhkan dan telah kita sebutkan bahwa ahlul bidah jelas permasalahannya. Tapi kalaupun dia selain ahlus sunnah, ketahuilah bahwa sesungguhnya perkataan dari Syekh Hamad bin Utsman ini tadi mengantar kita kepada permasalahan yang sesungguhnya, bahwa yang diinginkan dari sesama ahlus sunnah adalah nasihat, ya, dan ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Oleh karena itulah bahwa tidak boleh ditinggalkan rad al-mukhalif ini hanya karena alasan sesama ahlus sunnah. Dan kalau kita tinggalkan, kita telah meninggalkan perkara yang besar. Kenapa? Karena itu bukan jinayah, bukanlah bentuk tindakan kriminal akan diri kita saja, tapi juga adalah jinayah ala ad-din, adalah bentuk tindakan kriminal terhadap agama ini, terhadap agama ini. Maka apa yang kita inginkan dari ta'lif qulubil abrar, menjinakkan dan melembutkan hati orang-orang yang soleh, tidak menghalangi kita dari menegakkan nasihat amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira ini, dan saya mohon maaf kalau saya agak panjang dalam masalah ini, tidak lain karena permasalahan ini sedang hangat tentang masalah rad al-mukhalif. Maka ikhwani fiddin, akamani Allah wa iyyakum, kita sekarang kembali kepada permasalahan yang kita inginkan dari syubhat yang ada seputar dakwah salafiyah. Syubhat yang ditanamkan, disebarkan oleh orang-orang yang menginginkan sesuatu pada dakwah ini, atau boleh jadi dari sebagian orang yang tidak memahami dengan benar akan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam intisab mereka kepada as-salafiyah. Maka syubhat ada 16 yang disebutkan oleh Syekh. Kita pilih 7 di antara syubhat-syubhat tersebut yang terbesar. Tetapi wallahu a'lam bishawab, apakah kita mampu untuk menukil atau menjelaskan semua syubhat-syubhat tersebut. Tetapi saya yakin bahwa sebahagian di antaranya telah kita batalkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya. Syubhat-syubhat tersebut yang ingin kita sampaikan, saya sebutkan secara global, yang ada dari tuduhan kepada manhaj salaf, tuduhan kepada mereka bahwa mereka mutasyaddid, bitasyaddud, rayuhu ahli sunnati bitasyaddud, dituduhnya ahli sunnah bahwa mereka tasyaddud, dituduhnya mereka sebagai hizb, dituduhnya mereka bahwa mereka menjibahi para ulama dan mencela mereka, tuduhan bahwa mereka tidak memperhatikan perkara kaum muslimin, ya. Kemudian tuduhan bahwa mereka tidak memahami fiqhul waqi', ya, fikih realita, tuduhan bahwa mereka adalah ulama sultah, mereka adalah ulama sultah atau umalah, hanyalah kaki tangan dan bengkot penguasa, ya. Kemudian tuduhan bahwa bi'annahum farraqul muslimin, bahwa mereka memecah belah kaum muslimin, ya. Juga tuduhan bahwa mereka murji'ah ma'al hukam, mereka murji'ah terhadap para penguasa. Artinya murji'ah yang mengatakan la yadurru la yadurru iman la yadurru ma'adzambin al-iman, bahwa dengan adanya iman dosa
tidaklah memberikan pengaruh dan memberi mudarat. Artinya bahwa mereka dengan lapang dada menerima kejelekan-kejelekan penguasa dan kesalahan mereka. Sebaliknya bahwa para dai langsung dijatuhkan, kata mereka, ini tuduhan, langsung dijatuhkan sebagainya, ya. Sehingga mereka digelari oleh orang-orang dari selain ahlu sunnah murji'ah ma'al hukam, murji' terhadap para penguasa, sebaliknya khawarij terhadap para dai, ya. Kemudian juga tuduhan bahwa mereka memisahkan antara agama dengan daulah, memisahkan antara agama dengan daulah, dan mungkin sekarang yang sedang hangat-hangatnya, ya, di samping syubhat yang tadi bahwa tidak memperhatikan perkara kaum muslimin. Juga tuduhan bahwa dakwah mereka tidak keluar dari cakupan masjid, gitu. Bahwa dakwah mereka tidak keluar dari cakupan masjid saja, ya. Mereka tidak masuk ke sini, masuk ke situ, masuk begini dan begitu, ya. Mereka di masjid saja. Itu juga tuduhan, ya. Kemudian tuduhan bahwa mereka yatrukuna al-a'da wa yastajibuna bid-du'a, bahwa mereka membiarkan musuh-musuh Islam, sebaliknya menyibukkan diri dengan menyebutkan kesalahan para dai. Juga tuduhan bahwa mereka mengkafirkan kaum muslimin, dan ini aneh, ya, bahwa sifat hizbiyah itu adalah takfir muslimin, takfir murtakibul kabirah. Tapi adalah aneh kemudian salafiyin juga ditulis sebagai bahwa mereka mengkafirkan kaum muslimin, ya. Tidak lain ini adalah bentuk keinginan mereka untuk mentalbis, ya, untuk apa? Menyamarkan kebenaran. Sehingga ketika kita menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan, kata mereka, "Weh, kamu mengkafirkan ya." Ya, itu yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya mereka lah yang mengkafirkan penguasa secara umum, dan mereka pula lah yang mengkafirkan bahkan pelaku dosa besar, ya. Jadi itu ciri mereka, itu ciri mereka. Kemudian juga tuduhan bahwa ahlu sunnah adalah irhabiyun, teroris, ya, teroris, ya. Kalau kita lihat bahwa ahlu sunnah wal jamaah, mereka lah yang menjalankan dengan benar manhaj ahlu sunnah fi muamalatil hukam, dalam bersikap kepada para penguasa. Tetapi ada sekelompok orang memang yang menisbah, atau beberapa kelompok yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah. Kemudian setelah itu dia pun melakukan gerakan-gerakan teroris, ya kan? Kalau di Aljazair ada gerakan yang disebut dengan Jamaatus Salafiyah lid-Da'wah wal Qital,